Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari satu kelompok yang terdiri atas Wan Hamzah Asibuan, Askia Tunisa, dan Ziyad Abdurrahman Ahmad ingin mempresentasikan tentang makalah tentang geostrategis pertahanan nasional. Terbentuknya negara Indonesia dilatar belakangi oleh perjuangan seluruh bangsa. Sejak lama Indonesia menjadi incaran banyak negara karena potensinya yang sangat besar. Dilihat dari wilayahnya yang luas dengan kekayaan alam, kenyataannya ancaman tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Terbukti setelah perjuangan Indonesia tercapai dengan terbentuknya NKRI, ancaman dan gangguan dari dalam juga timbul, dari yang bersifat kegiatan fisik sampai yang ideologis. Meski demikian, bangsa Indonesia memegang satu komitmen yang bersama untuk tegaknya negara kesatuan Indonesia. Dorongan kesadaran ini yang dipengaruhi kondisi dan letak geografis dengan dihadapkan pada lingkungan dunia yang serba berubah akan memberikan motivasi dalam menciptakan suatu suasana damai dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengertian ketahanan nasional. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa. Merupakan usaha pertahanan negara tersebut dilakukan dengan mempertimbangkan adanya kemungkinan dinamika ancaman yang akan dihadapi. Ketahanan nasional berasal dari kata tahan, yang berarti kuat, tangguh, dan pantang menyerah. Sedangkan nasional yang berarti suatu bangsa yang telah bernegara. Ketahanan nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan bangsa yang mampu mengembangkan kekuatan nasional dalam rangka menghadapi gangguan dari dalam maupun luar, demi kelanggengan hidup bangsa dan tercapainya tujuan nasional. Dan yang kedua, tujuan dan pertahanan nasional. 1. Menjaga tetap tegaknya hukum dan ketertiban. 2. Terwujudnya kesejahteraan dan kemakmuran. 3. Terselenggaranya pertahanan dan keamanan. 4. Terwujudnya keadilan hukum dan keadilan sosial. 5. Terdapatnya kesepakatan rakyat untuk mengaktualisasikan diri. Adapun sifat dari ketahanan nasional adalah manunggal, mandiri, dinamis, kerjasama. Adapun jenis ketahanan nasional dibagi menjadi dua. 1. Pertahanan militer, yaitu pertahanan yang fokus pada ancaman-ancaman militer yang tersusun, yang disengaja atau yang intinya ancaman militer lah. Kedua, pertahanan nirmiliter. Pertahanan nirmiliter ini fokus pada profesi, apapun profesinya, menyangkut pada hal ideologi, kerjaan, sosial, budaya, dan teknologi. Yang
ketiga adalah konsep keberhasilan ketahanan nasional. Konsep keberhasilan ketahanan nasional Indonesia berorientasi kepada kesejahteraan dan keamanan yang serasi, selaras dan seimbang. Sedangkan upaya dalam mewujudkan keberhasilan terlihat dari beberapa aspek yaitu aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, dan aspek hankam. Nah, satu aspek ideologi. Apa itu aspek ideologi? Aspek ideologi terkandung dalam konsep dasar tentang kehidupan dan cita-cita suatu bangsa. Suatu ideologi bersumber dari suatu aliran atau pikiran atau falsafah yang merupakan pelaksanaan dari sistem falsafah itu sendiri. Yang kedua ada aspek politik. Aspek politik ini dibagi menjadi dua, yaitu aspek politik dalam negeri dan aspek politik luar negeri. Aspek politik dalam negeri adalah kehidupan politik dan kenegaraan berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem yang unsur-unsurnya adalah suatu struktur politik, budaya politik, dan komunikasi politik. Lalu yang luar negeri, landasan politik luar negeri adalah pembukaan UUD 45 yang mampu menyerap aspirasi yaitu melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, keadilan sosial, dan arti dari penjajahan karena tidak anti dari penjajahan karena tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan. Lalu yang ketiga ada aspek ekonomi. Sistem perekonomian sebagai usaha bersama berarti setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan yang sama dalam menjalankan roda perekonomian dengan tujuan untuk kesejahteraan bangsa. Lalu ada aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya diciptakan oleh faktor organobiologis manusia, lingkungan alam, lingkungan psikologis, dan lingkungan kebudayaan nasional. Merupakan hasil resultan interaksi dari budaya-budaya suku, bangsa, atau daerah atau budaya luar yang kemudian diterima sebagai nilai bersama seluruh bangsa. Interaksi budaya harus berjalan secara wajar dan alamiah tanpa ada unsur paksaan dan dominasi budaya terhadap budaya lainnya. Lalu yang terakhir ada aspek hankam, yaitu pertahanan keamanan Indonesia, kemestaan daya upaya seluruh rakyat Indonesia sebagai satu sistem ketahanan keamanan yang di negara ini mempertahankan, mengamankan negara demi keberlangsungan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Lalu kesimpulannya adalah negara Indonesia adalah negara yang solid yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, agama, terdiri dari banyak pulau dan lautan yang luas. Jika kita sebagai warga negara ingin mempertahankan daerah kita dari gangguan bangsa atau negara lain, maka kita harus memperkuat ketahanan nasional kita. Ketahanan nasional adalah cara paling ampuh karena mencakup dari banyak landasan seperti Pancasila sebagai landasan ideal, UUD 45 sebagai landasan konstitusional, dan wawasan Nusantara sebagai landasan visional. Jadi dengan demikian ketahanan nasional kita sangat solid. Ketahanan nasional kita dapat terwujud kalau meliputi seluruh segi kehidupan bangsa yang biasanya kita menamakan aspek sosial kehidupan, meliputi ideologi politik, ekonomi, sosbud, dan hankam, juga meliputi aspek alam seperti geografi, penduduk, dan kekayaan alam. Seluruhnya itu harus selalu diusahakan untuk memberikan peranannya dalam pewujudan kesejahteraan bersama. Lalu saran, Indonesia merupakan negara yang kompleks, kaya akan sumber daya alam di mana sangat banyak sekali kelompok yang berusaha merebutnya.
sebab kita sebagai pemuda haruslah ikut aktif dalam menjaga keutuhan negara Indonesia dengan mengetahui dan memahami teori ketahanan nasional yang selanjutnya akan dipakai untuk memperjuangkan dan mempertahankan kesatuan Indonesia. Jangan mudah menerima ideologi dan negara lain yang malah akan menjauhkan kita dari semangat berjuang yang kita warisi dari para pendahulu kita. Dan sebagai pemuda kita dapat membantu mempelopori terbentuknya ketahanan nasional yang baik.